أجمعين. أما بعد أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, di siang yang penuh berkah ini, yang bercahaya ini, kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat melimpah, sangat banyak, sehingga kita dapat duduk bersilaturahim di masjid yang insyaallah penuh cahaya, dihadiri juga oleh para malaikat. Jadi saya tidak pernah bersedih untuk hadir di majelis-majelis misalnya, walaupun mengawas dengan izinnya misalnya, tapi kita yakin di sana ada malaikat, ada makhluk gaib juga ngaliring ngaos sadayana jadi sapertos urang cari di dieu gitu. Ya, dan kita bisa melakukan seperti ini merupakan karena rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita saat ini menghadapi pandemi virus corona, dan virus corona ini merupakan cobaan juga. Virus ini dikatakan ada yang bikin, dikatakan juga azab, ya macam-macam. Tapi intinya virus itu bagian dari makhluk hidup. Jadi kalau tidak berkat Allah Subhanahu wa taala juga virus itu tidak bisa tersebar. Kalau Allah pun fayakun musnah, ya virus juga akan musnah. Jadi segala yang ada yang terjadi di antara kita ini merupakan bagian dari ujian cobaan bagi orang-orang yang telah beriman. Ini terkait tentang pandemi yang ada. Dan alhamdulillah juga pada saat ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awal. Ya, seperti tadi ya Bu Haji menyampaikan terkait tentang bagaimana kita walaupun secara sederhana harus merayakan. Nah, ini momen yang sangat bagus. Dan mungkin saya sering sekali, baik itu bulan Maulid ataupun tidak, saya ingin menyampaikan, mengupas, benar gak sih bulan Maulid dan ini maksudnya perayaannya itu dibolehkan atau enggak? Ya kan? Ada mungkin sebagian saudara kita menyampaikan yasinan, renungan, zikir, ya, nggak boleh. Lalu ziarah kubur ada yang mengatakan nggak boleh, nanti talqin nggak boleh, macam-macam, termasuk muludan nggak boleh ya katanya. Itu menurut saudara kita, dan orang itu berbagai macam. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Nah, itu tergantung dengan kita. Jadi ulang sadayana nggak masalah, asalkan gitu. Nah, setelah itu terus kita pasti bertanya kepada alim ulama yang mengajarkan kita. Bagaimana alim ulama dari sejak dahulu mengajarkan kepada kita? Kita nih pernah melihat perayaan Maulid apa enggak dari zaman dulu? Atau pernah melihat selain Maulid ada rabot, apa? Wakasan, ya. Lalu nanti ada asuloan. Orang-orang zaman dulu selain banyak melakukan acara-acara seperti itu. Lalu tiba-tiba mungkin ya kita nanti dengar ada orang yang tidak suka dengan kegiatan pengajian kita. Lalu kita mengatakan, kamu meluang acara itu agama bid'ah, ya jangan Nabi kamu kita aja Nabi itu apa tidak melakukan hal itu kan pasal ayat. Nah kita tetap menghargai orang-orang seperti itu. Kita tidak melawan sah, enggak ya. Kita kasih pengetahuan, kita kasih penjelasan. Sebagaimana ibu-ibu misalnya, kenapa belajar ke SMP? Kan zaman dulu suka ada, atau jangan belajar ke SMP, jangan belajar ke SD, ya di pesantren udah cukup. Nah itu zaman dulu. Tapi kan banyak dalil, ada alasan. Akhirnya disampaikan alasan yang baik-baik. Sekarang sekolah umum jadi ramai. Zaman dulu kan jarang ya. Bahkan mungkin ada sebagian yang sampai sekarang yang tidak mau sekolah umum ada gitu. Nah itu terkait hal-hal seperti itu. Kadang timbul masalah problem di antara kita, tapi bagi saya hal-hal seperti itu bukan untuk dijadikan sebagai perpecahan sehingga kita saling bermusuhan, ya. Jadi biarin ada orang yang mengatakan, wah yasinan mah nggak boleh, zikir nggak boleh, muludan nggak boleh, karena apa udah? Atau salaman di dalam masjid ada yang mengatakan habis sholat pun juga nggak ada. Jadi banyak hal-hal yang dikritik, dipermasalahkan sama orang. Sedangkan sebenarnya kita semuanya memiliki dalil, punya alasan, ayat ilmu. Nah, jadi kita ini ngaji duduk sampai seturut muting ya, bukan ikut-ikutan ya.
Jadi bukan ngikut kayak jadi buntut kuning ya, dia ke kanan ke kiri, ini ke kanan ke kanan, ini kiri, bukan begitu. Tapi apa? Kita mengikuti alim ulama yang memiliki ilmu pengetahuan. Seperti kalau di Cibatu kan terkenal dari dulu ayat kalau pesantren, saya ya alumni-alumninya termasuk ustaz yang ngisi di sini. Ya ada Cemurus juga, alhamdulillah saya juga pernah ketemu beliau dan beliau itu merupakan santri dari sahabat ayah saya. Jadi dulu gurunya Cemurus itu mondok di tempat kelahiran saya di Sukabumi. Kan beliau lulusan pondok Baitul Arqam ya. Jadi masih saudarakan sama besanan ini sama AA ya. Kiai yang ada di Babakan Cimanuk itu masih nyambung ke sana ke Baitul Arqam. Jadi kenapa kok bisa seperti itu? Karena silsilah ilmu itu nyambung. Jadi dulu saya nggak tahu, datang ke sini tuh bingung ya, ini ustadznya mana, kiainya mana, alumni mana, ilmunya seperti apa. Tapi lama-lama setelah bermasyarakat, bergabung, saya aktif ke sana kemari, jadi melihat bagaimana kondisi yang ada di Garut. Saya muter di sini, kalau sholat Jumat saya muter, nggak hanya di atas, bahkan di atas lebih jarang. Kadang saya sholat di masjid mana, wah isinya dikit-dikit menyudutkan. Wah iya nggak boleh, kalau udah masuk maulid, isinya ceramahnya anti maulid. Kan ada yang seperti itu. Jadi nggak gue goreng lu, batur lu, ngiringan mulu dah. Ada yang gini, tapi saya mendengarkannya, udah kita dengerin aja dan kita niatnya mau sholat Jumat, ya kan? Ada orang dikit-dikit mengkritik apa, ini kenapa begini? Tapi kalau dilihat secara umum di Garut itu dari zaman dulu kegiatan-kegiatan mengundang itu selalu ramai. Kegiatan Asyura selalu ramai ya. Asyura itu terkait tentang santunan, itu juga punya dasar, punya pijakan, ada sejarahnya gitu. Jadi kita nggak turut munding. Nah kalau mengundang seperti apa? Tadi kan didorong, amun galuh naon, misalnya kita harus beramal, amun kegaluh harus, yang penting datang kita turut merayakan. Kenapa? Ini kita nih menyarankan orang untuk melakukan hal-hal seperti ini ayat dari Al-Quran. Nah itu kan yang kita ingin tahu. Karena apa? Saudara-saudara kita nanti akan mengatakan ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, masa sih nggak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Sedangkan kita melakukan ini secara turun-temurun dan diajarkan oleh para alim ulama. Kalau yang terang itu, hukum misalkan. Jadi apa ingin tahu ada alasannya? Ada, ya. Ada di dalam ayat suci Al-Quran terkait tentang sejarah Nabi Isa. Saya kemarin membahas ini juga di acara awal. Nabi Isa ini mempunyai pengikut yang namanya Hawariyun. Ya. Beliau ini selalu dikit-dikit ngeluh atau minta sesuatu kepada Nabi. Pernah Nabi Isa itu disebutkan oleh Allah mendapatkan berbagai anugerah yang sangat banyak. Anugerah itu ya bisa kabar gembira, bisa berupa rezeki, bisa berupa kenikmatan. Banyak sekali anugerah itu sebagaimana yang ibu-ibu rasakan pada saat ini. Bisa duduk di sini, di tempat lain belum tentu bisa. Baru mau bikin acara, RT/RW-nya datang. Nggak boleh sekarang maju pandemi, atau kalaupun boleh bikin harus ada jarak, harus pakai masker ya. Saya juga sebenarnya bawa nih masker ya, tapi karena sedang berbicara jadi nggak dipakai gitu ya. Nah, ini merupakan anugerah rahmat. Sama nabi-nabi seperti apa zaman-zaman dulu sebelum Nabi Muhammad pun diberi kenikmatan yang sangat banyak, diberi anugerah yang sangat banyak. Lalu pernah umatnya Nabi Isa ini meminta, wah kita udah dapat banyak anugerah nih, pengen minta yang lain dong. Mau minta apa? Minta makanan dari langit bisa gak? Waduh, Nabi ditantang ya. Jadi minta makanan dari langit. Wah, kalau zaman dulu yang Nabi sama Rasul itu harus memiliki mukjizat. Doa, sekali doa harus mustajab. Kalau sekarang misalnya, Ustaz, wah ini Ustaznya bener apa enggak nih? Kita tes yuk, coba minta makanan dari langit, diturunin gak makanan? Enggak, karena Ustaz bukan Nabi sama bukan Rasul. Dan doanya gak senantiasa mustajab. Kadang dikabulin, kadang enggak. Apalagi saya, banyak dosa. Nah kalau Nabi enggak seperti itu. Dites, saya pengen makanan dari langit. Akhirnya qala Isa bin Maryam, ya, Nabi Isa itu berkata, maksudnya memohon, berdoa kepada Allah. Allahumma rabbana anzil ma'idatan minas sama'i li awwalina wa li akhirina. Untuk apa? Takuna dan lana.
Jadi memohon, akhirnya Nabi Isa itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhan kami, tolong anugerahkanlah kepada kami rezeki, makanan, makanya itu disebut ada surat Al-Maidah ya, itu kan turun tuh makanan ya. Kayak di sini misalnya siapa Ibu Siti atau Ibu siapa nih suka jualan, makanan kan macam-macam ya. Warna-warni, selalu datang ke depan rumah kata-kata apa ini ya, semua diperiksa. Nah dulu pun seperti itu, orang ngikut Nabi itu pengen makanan-makanan yang enak. Kita bosen kalau di Indonesia ini ayam rendang, kayak apa sayur lodeh, sayur asemnya. Kalau di Arab mau, di Arab ya paling sayur pakai garam ya, dikit-dikit sayurnya monoton. Wah ini mah akhirnya demo, cerita aku zaman ayah nama demo karena Nabi pengen makanan gitu ya, akhirnya dikabulkan. Untuk apa? Nabi Isa berdoa, ini pengikut aku adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah maidatan makanan dari atas langit ya, anzilna idatan minas sama, turun dari langit makanan, tapi mulana idan. Untuk apa? Lalu pada hari itu ketika makanan itu turun, kami akan menjadikan hari ini sebagai hari raya. Jadi terkait hari raya ya, tadi Al-Quran namun ditaruh kuno sejen misalnya jawabannya ada ya, terkait kata udah kami akan menjadikan hari ini sebagai hari raya di awalina wa di akhirina, sejak saat ini dan sampai nanti akhir, seperti itu. Kenapa? Karena dianugerahkan sesuatu yang sangat mulia oleh Allah. Kalau kita dianugerahkan kan Gusti Allah rezeki dari langit. Coba ibu-ibu ada yang bisa jawab nggak? Pernah nggak ibu-ibu dianugerahkan rezeki dari langit? Hah? Enggak. Astagfirullahaladzim. Kamu itu mah kufur nikmat tuh. Kali akhirnya tuh hujan. Kali hujan kan apa? Rezeki langit kan akhirat. Rahmat anugerah. Nah, kenapa kita terkadang seperti ini ya? Karena apa? Makanya kalau di ayat suci Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian kurang sadayana kita semua menghitung berbagai kenikmatan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah bisa menghitung segala kenikmatan yang Allah anugerahkan. Makanya hujan termasuk anugerah, lupa pernah ya kita rezeki dari orang itu. Hari petani, hari ajengan ulama sok aya sholat istiqo, sholat istisqo, tidak ada kan? Oh di Garut langit turun hujan kalau tahun ini saya misalnya saya ada begitu. Garutnya misalnya saya dari sini ke arah Limbangan, Sasak Besi, pas musim hujan teh menika itu, oh ya pemandangan teh indah. Ya aya nama ditinggali gari itu teh coklat sadayana. Padahal aya cai teh di dieu teh. Aya cai teh seueur. Saya kadang suka bingung. Ini kita bangsa kita dianugerahkan air banyak. Bahkan Pamuntut yang enggak pernah banjir kebanjiran ya, semoga diberikan kesabaran. Itu anugerah juga dari Gusti Allah sebenarnya. Cuma ketika kita dikasih anugerah, kita tidak mampu menghitung, kita tidak mampu bersyukur, akhirnya kita merusak alam. Tatang-talang ditebang. Mau bikin sawah, pas halodo sagara dibelem, ya, dibakar. Akhirnya pohon-pohon kan mati. Pas turun hujan banyak, air tidak bisa menyerap. Akhirnya sungai-sungai penuh meluap, ya kan? Banjir. Nah, kita pasti ingat akhirnya. Ini nanti kembalinya ke Maulid lagi nih. Kita ingat zoharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Gusti Allah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, zoharal fasadu, kerusakan. Ya, yang ada di zohar timbul, muncul ayat al-fasad kerusakan fil barri di muka bumi wal bahri di lautan ya, bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Manusia di Garut soleh ayah ya,
Jadi petani yang soleh ada, petani yang tidak soleh ada. Jadi yang lain harusnya dapat air ya dipaculan malam-malam biar ngalirnya ke dia aja. Akhirnya dia mah panennya bagus terus yang lalu dizolimin. Saya begitu. Jadi banyak ini nih merupakan salah satu ciri orang yang tidak bersyukur. Nanti akhirnya dikasih sama Allah. Kita bukan nyumpain orang kena azab. Ini memang sebuah sirkulasi perputaran. Kalau kita tidak bersyukur dan kita lupa, akhirnya seperti itu. Nabi Isa dan umatnya ketika dia berdoa dan dianugerahkan makanan dari langit, kalau kita makanannya nggak ada, tapi berbentuk air. Makanya oleh ulama udah sholat istisqa langsung Allah minta hujan, turun hujan, alhamdulillah dikabulin. Akhirnya dengan adanya air, Allah Subhanahu wa taala menyatakan lagi apa, berfirman, ya, wa minal ma'i kullu syai'in hayyun. Ya. Berkat adanya air, ya, segala sesuatu itu kembali menjadi hidup. Benar kan? Yang tadinya nggak bisa bertani, dipaculan deui, bisa melak singkong deui, caung deui, ya, jagung deui, segala tiasa dipelakang namanya. Kenapa? Udah turun hujan lah. Akhirnya rezeki, sebabnya naon? Sebab utamanya adalah rezeki yang turun dari langit. Jadi kita pun dikasih, tapi sok hilang wae. Jadi kalau yang mana naon rezeki itu cici dulu. Ada beas deui cenah. Cici teh iraha Pak RT RW. Sok itu aja. Jadi rezeki teh dianggapna duit unggul, padahal rezeki teh seueur ya. Ya, hanya sekali kita bisa duduk, bisa tersenyum, bisa tertawa, bersilaturahim. Ini juga rezeki yang mana semua hal ini harus kita terus syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa makanya akhirnya menjadikan hari di mana makanan itu turun bagi umatnya sebagai apa? Litakunana idan. Ini ayat suci Al-Qur'an. Lain dongeng apa? Oh, bukan. Ini dongeng yang betul-betul ada di ayat suci Al-Qur'an. Oh, jadi perayaan itu dibolehkan kan? Nabi Isa dikabul begitu ketika dapat rezeki, dapat rahmat, dapat anugerah. Iya, tapi nanti bentuknya perayaan itu kan macam-macam ya. Tapi intinya ketika kita merayakan sesuatu karena kita dapat anugerah adalah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu gimana kaitannya dengan mudah? Kaitannya dengan mudah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," ya. Ada di dalam ayat suci Al-Qur'an perintahnya pertama pakai qul. Ya, qul itu katakanlah. Ya. Kita diperintahkan. Tapi sebelum ke ayat itu sebenarnya ada lagi ya. Kalau ini ceritanya begini, ada orang bertanya, itu mah zaman Nabi Isa, ayat zaman Nabi Muhammad seperti apa? Ditanya lagi kan begitu. Sekarang begini, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Qul, ya. Allah menyatakan, jadi memerintah katakanlah dengan rahmat dan